Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsha Aska Kamila dari kelas 11 IPS 1, nomor absen 16, ingin membacakan teks ceramah mengenai penerapan etika bermedia sosial di era digital. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diizinkan untuk bertemu dalam keadaan sehat pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat mengenai etika bermedia sosial yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui bersama. Di era digital, media sosial banyak digunakan oleh semua kalangan, khususnya generasi muda termasuk kita para pelajar. Kita menyadari bahwa keberadaan media sosial atau apapun jenis platform digital yang ada sekarang ini bukan semata-mata sebagai pelengkap saja, melainkan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Aplikasi seperti Twitter, Instagram, TikTok, WhatsApp, Line, YouTube, dan sebagainya sekarang menjadi kebutuhan dalam hidup. Sejatinya media sosial berfungsi untuk menghubungkan manusia dalam hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya secara virtual. Namun, seiring meningkatnya penggunaan media sosial, apalagi di masa pandemi, kini media sosial menjadi wadah yang membuka peluang berbagai persoalan baru, seperti tindakan tidak terpuji dan melanggar etika yang dilakukan oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Mengapa kita perlu etis dalam bermedia sosial? Kementerian Kominfo, Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JAPLID, dan Gerakan Nasional Literasi Digital atau GNLD berkreasi dalam modul etis bermedia sosial menjelaskan bahwa alasan mengapa kita perlu etika di media sosial adalah karena kita memiliki ruang digital. Di sana kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan banyak orang dengan berbagai perbedaan kultural, sehingga kita perlu untuk orientasi pada suatu niat, sikap, dan perilaku yang etis demi kebaikan bersama. Penerapan etika media sosial diharapkan mampu meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia agar semakin beretika dan dalam memanfaatkan serta menghadapi dinamika interaksi ruang digital secara bijak. Di Indonesia sendiri, yang struktur masyarakatnya majemuk, seringkali terdapat peluang untuk terjadinya perpecahan akibat perbedaan kultur masyarakat yang beragam. Teman-teman sekalian, beberapa tahun belakangan kita melihat banyak fenomena di media sosial yang disebut dengan hate speech atau ujaran kebencian. Hate speech sendiri merupakan komunikasi dalam berbagai bentuk baik ucapan, tulisan, maupun perilaku yang menyerang atau menggunakan bahasa merendahkan atau diskriminatif. Tak jarang hate speech berujung pada cyberbullying atau perundungan dunia maya yang juga sudah banyak terjadi di media sosial. Perundungan di dunia maya berpotensi semakin tinggi jika dibiarkan mengingat semakin tingginya penggunaan internet di Indonesia dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2020, total pengguna internet di Indonesia mencapai 196 jiwa atau sama dengan 72% dari keseluruhan penduduk. Salah satu jenis cyberbullying yang paling populer di kalangan pengguna media sosial adalah body shaming. Saya pikir kita semua sudah pernah mendengar body shaming. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh lembaga donasi anti-bullying Teach the Label, sebanyak 60% remaja mengaku pernah menjadi korban bullying dan 87% lainnya pernah mengalami perundungan secara online. Perilaku ini banyak ditemui pada wanita. Beberapa orang menganggap body shaming ini hanyalah candaan yang dapat ditujukan pada siapa saja, bahkan kepada orang yang tidak dikenalnya di media sosial. Padahal, hinaan fisik yang diterima oleh seseorang secara terus-menerus dapat menimbulkan gangguan kesehatan mental dalam dirinya. Korban pada awalnya akan merasa malu, kemudian anxiety atau cemas, rasa keberhargaan diri yang rendah, hingga depresi, dan keinginan untuk mengakhiri hidup. Hadirin sekalian, disinilah kita perlu memiliki etis bermedia sosial. Sudah seharusnya kita secara sadar penuh ketika akan membagikan postingan kita ke media sosial,
dengan penuh pertimbangan dan pertanggungjawaban. Kita semua tentu pernah mendengar peribahasa, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Yang artinya dimanapun kita berada, kita harus menaati norma dan aturan yang berlaku di tempat tersebut. Begitu pula halnya di media sosial. Etika tidak hanya diperlukan ketika berinteraksi secara tatap muka, tetapi juga ketika menggunakan media sosial. Sama seperti yang berkomunikasi di dunia nyata, etika di media sosial pun menjadi pedoman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Apa saja etika bermedia sosial? Secara garis besar, setidaknya ada 5 poin penting yang terdapat dalam etika bermedia sosial. Pertama, penggunaan bahasa yang baik dan bermakna positif. Dalam beraktivitas di media sosial, hendaknya kita selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman yang tinggi. Hindari penggunaan kata yang ambigu dan gunakan setiap kata sesuai dengan tujuannya. Setiap orang memiliki sudut pandang dan kemampuan memaknai konten secara berbeda. Oleh karena itu, kita harus menggunakan bahasa yang jelas dan lugas. Kedua, menghargai orang yang ditemui di dunia maya. Sikap menghargai orang yang lain tidak hanya berlaku pada saat berkomunikasi secara langsung, tetapi juga berinteraksi lewat media sosial. Kita tidak boleh menghina dan mengolok-olok orang lain. Sebaliknya, kita hendaknya menciptakan interaksi yang hangat dan informatif dengan orang lain. Hal ini berkaitan dengan contoh kasus body shaming yang saya sebutkan sebelumnya. Perundungan itu terjadi karena para pelaku tidak memiliki kesadaran untuk menghargai orang lain. Setiap orang, baik yang kita temui secara langsung maupun di media sosial, bagaimanapun bentuk tubuhnya, berhak merasa dihargai dan pantas mendapatkan perlakuan yang baik. Ketiga, krisis terhadap konten yang disajikan. Misal, saat kita sedang mencari atau menemukan informasi tertentu, ada kemungkinan kita mendapatkan informasi yang bersifat palsu dan fiktif. Kita tidak perlu terburu-buru menyebarkannya. Kita mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan recheck terhadap informasi tersebut apakah sesuai dengan fakta atau fiktif belaka, dan mencari tahu alasannya apakah dari sumber yang valid atau tidak. Kemampuan membedakan fakta dengan opini merupakan langkah pertama untuk mencegah seorang mempercayai hoax. Seorang pengguna yang memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik tidak akan langsung mempercayai dan selalu memeriksa kebenaran informasi tersebut. Keempat, tidak mengunggah sesuatu yang bersifat privasi. Sangat tidak dianjurkan bagi kita untuk mengunggah apapun yang bersifat informasi pribadi, seperti misalnya nomor telepon, alamat rumah, dan berbagai hal personal lain. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kejadian tidak diinginkan seperti penipuan dan tindak kriminal lainnya, serta untuk menjaga keamanan kita sendiri. Kemudian yang kelima, dan sekaligus yang terakhir, menghindari plagiasi. Sangat tidak etis jika kita melakukan plagiasi, baik dari segi ide, nama, ataupun jenis konten yang diunggah karena dapat membuat pemilik ide yang asli akan merasa ketidaknyamanan. Memiliki preferensi konten yang luas memang penting, tetapi hal ini sebaiknya hanya menjadi acuan saja dan bukan untuk ditiru secara keseluruhan. Teman-teman sekalian, etika media sosial sangat diperlukan di masa kini, di tengah hiruk-pikuk media sosial agar kita terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang merugikan. Kita perlu menyadari bahwa hanya karena kita tidak bertatap muka secara langsung, bukan berarti kita bisa berobat seenaknya di dunia maya. Kita tidak pernah tahu dampak apa yang akan ditimbulkan bagi diri kita sendiri, bagi orang lain, dan bagi lingkungan sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita mulai menerapkan 5 poin etika media sosial yang sudah kita ketahui barusan. Jika setiap orang mau melaksanakan etika bermedia sosial yang baik, niscaya iklim media sosial di Indonesia akan lebih sejuk, produktif, dan informatif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyampaian yang kurang berkenan bagi hadirin sekalian.
Semoga kita diberikan semangat dan kesehatan dalam melalui masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.